Baik, terima kasih. Selamat sore, Pak. Pada kali ini saya akan membahas tentang perkembangan moral. Ini merupakan tugas kedua dari Pak, ya. Tugas kedua yang tentang perkembangan moral. Jadi baik, langsung saja saya akan menjelaskannya. Bagaimana yang pertama ini saya membahas tentang bagaimana pengaruh perkembangan moral terhadap perkembangan moral terhadap perkembangan anak dalam belajar. Baik, perkembangan moral peserta didik dengan perkembangan dalam belajar terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Bagi peserta didik yang memiliki moral yang baik, maka dapat melaksanakan pembelajaran di sekolah akan maksudnya peserta didik memiliki moral yang baik, maka dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah akan baik karena peserta didik tersebut dalam keseharian bermoral baik. Begitu dengan anak yang bermoral tidak baik, dengan melaksanakan proses dengan melaksanakan proses pembelajaran malas-malasan, lalu kemudian dan tidak semangat dalam melaksanakan pembelajaran, itu akan mempengaruhi prestasi belajar anak tersebut, ya. Untuk meningkatkan prestasi peserta didik itu sendiri, peranan orang tua dan pendidikan harus mencerminkan moral, ya. Yang maksudnya mencerminkan moral yang baik. Karena anak yang dimiliki rasa ingin tahu yang besar akan mencoba apa yang baik, akan mencoba apa yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berikut yang kedua adalah tentang apa yang menjadi dasar pemikiran yang mendorong munculnya teori perkembangan moral. Oke. Perhatian tentang bagaimana anak-anak berpikir tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, dirintis oleh Piaget pada tahun 1932. Itu melalui penelitiannya yang menggunakan metode observasi, ya. Metode observasi dan wawancara pada anak-anak berusia 4-12 tahun. Menurut Piaget, perkembangan moral digambarkan melalui aturan permainan. Baik,
Untuk yang berikutnya, yang ketiga adalah tahapan perkembangan moral menurut Piaget. Ya. Piaget menyimpulkan bahwa pemikiran anak-anak tentang moral itu dapat dibedakan menjadi dua tahap, yaitu yang pertama adalah Hatermonus, morality, usia 4 sampai 7 tahun ya. 7 tahun. Pada tahap ini anak-anak menghormati ketentuan-ketentuan suatu permainan. Sebagai suatu yang bersifat suci dan tidak dapat diubah karena berasal dari otoritas yang dihormatinya, begitu. Terus yang berikutnya adalah yang kedua, itu yang pertama tentang yang kedua menurut maksudnya yang kedua bukan menurut siapa, bukan Autonomous morality ya. Usia 9 sampai 12 tahun. Pada tahap ini anak mulai sadar bahwa aturan-aturan dan hukum merupakan ciptaan manusia. Dan dalam menerapkan suatu hukuman atas suatu tindakan, pelaku serta akibat-akibatnya, mereka memandang perlu melakukan modifikasi aturan-aturan untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, begitu. Baik, untuk yang keempat, apa yang menjadi dasar pemikiran yang mendorong munculnya teori perkembangan moral? Baik. Dalam mendasarkan teori perkembangan moral yang prinsip-prinsip dasarnya hasil temuan Piaget. Colbert menemukan jawaban. Yang pertama adalah penilaian dan perbuatan moral bersifat rasional. Yang kedua adalah terdapat sejumlah pertimbangan moral yang sesuai dengan Piaget. Terus yang ketiga, penelitiannya membenarkan gagasan. Piaget bahwa sekitar usia 16 tahun pada masa remaja merupakan tahap tertinggi dalam proses tercapainya pertimbangan moral. Baik, untuk yang berikutnya adalah tahapan perkembangan moral menurut Colbert. Baik, dalam penelitian Colbert berhasil memperlihatkan 6 tahap. Yaitu yang pertama adalah perkonversional. Anak tidak menunjukkan
internalisasi dikontrol oleh maksudnya internalisasi nilai-nilai norma, nilai-nilai moral. Penalaran moral dikontrol oleh hukuman dan ganjaran eksternal. Terus yang berikutnya adalah tahap 1, orientasi hukuman dan ketaatan. Pada tahap ini anak melakukan perilaku yang baik bukan karena berdasarkan bukan karena kesadaran, namun karena konsekuensi tertentu bila mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya, tidak melakukan sesuatu. Terus tahap kedua, individualisme dan tujuan. Pada tahap ini pandangan terhadap perbuatan yang benar merupakan perbuatan yang secara instrumental memuaskan kebutuhan orang lain. Baik, untuk yang kedua, konversional. Ya, konvensional. Tadi prekonvensional, sekarang konversional. Baik, konversional, anak patuh secara internal pada standar tertentu, ya. Tetapi standar itu pada dasarnya ditetapkan orang lain, seperti orang tua atau aturan sosial yang berlaku. Baik, tahap ketiga, norma-norma interpersonal, ya. Pada tahap ini perilaku yang baik diartikan sebagai perilaku yang menyenangkan atau yang dapat membantu orang lain dan yang disetujui oleh mereka. Tahap keempat, orientasi pada pemerintah dan hukum. Pada tahap ini tindakan seseorang lebih banyak berorientasi pada otoritas, aturan-aturan yang pasti, dan memelihara tata aturan sosial. Baik, yang ketiga, postkonversional, ya, postkonversional. Pada level ini moralitas telah sepenuhnya diinternalisasikan dan tidak didasarkan tidak didasarkan pada standar eksternal. Seseorang mengetahui pengetahuan aturan-aturan alternatif mengeksplorasi pilihan, kemudian memutuskan sendiri kode moral yang terbaik bagi dirinya. Untuk tahap yang kelima, orientasi kontrak sosial, legislistik. Baik, tahap ini merupakan tahap kematangan moral yang cukup tinggi. Seseorang sudah mempunyai kesadaran yang cukup tinggi seseorang sudah mempunyai kesadaran yang cukup tinggi akan adanya perbedaan individu yang berkaitan dengan nilai-nilai individu, memahami bahwa nilai hak
dan prinsip mendasari atau mengatasi hukum. Baik, untuk tahap keenam, prinsip etis universal. Pada tahap yang tertinggi ini, moral dipandang benar-benar tidak harus dibatasi oleh hukum. Tidak harus dibatasi oleh hukum atau aturan dari kelompok sosial atau masyarakat. Oleh karena itu, mengembangkan penilaian moral berdasarkan hak asasi manusia. Yang maksudnya hak asasi manusia yang universal. Ketika berhadapan dengan dilema antara hukum dan kesadaran, yang akan diikuti adalah kesadaran individual seseorang, begitu. Baik, yang keenam perlu saya jelaskan apa yang menjadi dasar pemikiran yang mendorong munculnya teori perkembangan moral Erikson. Baik, Erikson ya, menurut Erikson mengemukakan teori tentang perkembangan seseorang melalui tahapan. Menurut Erikson, masing-masing tahap terdiri dari tugas perkembangan yang dihadapi seseorang yang mengalami masalah. Masing-masing masalah merupakan titik balik dari kerawanan dan penguatan potensi. Semakin sukses seseorang mengatasi masalah, semakin sehat psikologinya, gitu. Baik, yang berikutnya, yang ketujuh adalah tahapan perkembangan moral menurut Erikson ya. Tahapan perkembangan moral menurut Erikson ini yang pertama adalah percaya vs tidak percaya ya. Percaya dan tidak percaya. Maksudnya bayi tahun pertama ya, bayi atau tahun pertama ya. Percaya dalam hal ini diartikan sebuah kesesuaian antara kebutuhan bayi dengan lingkungan sekitarnya. Perkembangan kepercayaan membutuhkan penguasaan yang hangat, membutuhkan pengasuhan yang hangat ya. Ketidakpercayaan akan tumbuh jika bayi diperlukan terlalu negatif atau diabaikan. Terus yang kedua otonomi dan malu. Otonomi vs malu dan ragu, begitu. Maka bayi, maksudnya ini merupakan bayi setahun ya, masa bayi tahun kedua, tadi setahun, sekarang masa bayi tahun kedua. Setelah mempercayai pengasuhannya,
bayi mulai menemukan bahwa tindakan adalah tindakannya sendiri. Gitu. Mereka menegaskan independensi dan menyadari kehendaknya sendiri. Jika bayi dibatasi, terlalu banyak mereka rasa malu dan ragu akan berkembang begitu. Terus yang ketiga adalah inisiatif dan rasa bersalah. Ini sudah kanak-kanak awal ya, masa kanak-kanak awal, prasekolah 3-5 tahun. Baik, dalam tahap ini orang dewasa berharap anak lebih menjadi bertanggung jawab dan menyuruh anak untuk mengembang beberapa tanggung jawab untuk mengajar, menjaga tumbuh dan milik mereka. Munculkan rasa tanggung jawab gitu. Rasa tanggung jawab membutuhkan inisiatif. Anak mengembangkan rasa bersalah apabila mereka berhubungan dengan banyak pengalaman baru. Bahaya di masa sekolah dasar ini adalah muncul perasaan rendah diri, ketidakproduktivitas begitu. Baik, untuk yang kelima adalah identitas dan kebingungan. Ya, identitas vs kebingungan. Remaja 10 tahun sampai 20 tahun. Baik. Remaja berusaha untuk mencari tahu jati diri sendiri, apa makna dirinya, dan kemana mereka akan menuju, dan kemana akan mereka menuju. Remaja perlu diberi kesempatan untuk mengeksplorasi sebagai cara untuk memahami identitas dirinya. Apabila remaja tidak cukup mengeksplorasi peran yang berbeda dan tidak merancang jalan ke masa depan yang positif, mereka merasakan kebingungan begitu. Terus yang keenam adalah intimidasi vs isolasi vs isolasi. Itu dewasa awal ya. Dewasa awal usia 20 sampai 30-an. Erikson melihat intimasi sebagai kemampuan seseorang untuk berperilaku dan bergaul secara baik. Berperilaku dan bergaul secara baik dengan orang lain, tapi persahabatan mulai berkembang dengan kuat ya. Isolasi merupakan sebagai dari intimasi. Seseorang tidak mampu berperilaku baik dengan bergaul dengan orang lain begitu. Yang berikutnya adalah yang ketujuh adalah generativitas
stangsi dan stagnasi itu dewasa pertengahan ya, dewasa pertengahan. Usia 40-an sampai 50-an. Seseorang memasuki gerbang perkawinan, kemudian membina keluarga baru dan mulai suatu karir. Generativitas berarti mentransmisikan sesuatu yang positif pada generasi yang melanjutkan. Ya, ini bisa berkaitan dengan peran penting. Peran seperti parenting dan pengajaran. Melalui peran itu, orang dewasa membantu generasi selanjutnya untuk mengembangkan hidup dan yang berguna ya. Erikson mengekspresikan stagnasi sebagai perasaan tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu generasi selanjutnya, begitu. Baik, untuk yang berikutnya, sekarang masuk yang ke-8. Ya, tadi itu yang lain. Ya, tadi itu anakan dari yang ke-7 tadi. Sekarang masuk ke-8 ya. Apa manfaat bagi guru mengetahui pola perkembangan moral anak ya? Ini yang perlu dipahami. Dengan memahami perkembangan terhadap moral siswa, maka guru dapat memilih dan menentukan bahan ajar, strategi pembelajaran dan model pembelajaran, sehingga menciptakan pembelajaran yang efektif, begitu. Dan juga memahami bentuk-bentuk gejala psikologi individu atau siswa secara umum, dan bentuk sikap atau tingkah laku selama mengikuti proses pembelajaran, sehingga membantu siswa menyelesaikan program pembelajaran sampai tuntas, begitu. Kemudian yang ke-9, yaitu jelas bagaimana kaitan antara perkembangan moral dan sosial pada anak. Baik, perkembangan moral berkaitan dengan aturan-aturan dan ketentuan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang dalam berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan perkembangan sosial berkaitan dengan proses pembelajaran untuk menyesuaikan diri terhadap norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi